Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan keempat, mata kuliah matematika diskrit, materinya mengenai fungsi. Ini juga materi yang sudah kalian pelajari dulu di logika matematika. Jadi sekarang kita sifatnya sedikit mengulang, sedikit mengingat yang sudah dipelajari. Di pengertian fungsi f dari himpunan x ke himpunan y, simbolnya f kecil titik 2 x besar panah y. Maksudnya fungsi f didefinisikan dari himpunan x ke himpunan y adalah suatu relasi dari x ke y dengan syarat setiap elemen pada himpunan x mempunyai kawan tunggal pada himpunan y. Jadi f adalah fungsi dari x ke y jika dan hanya jika untuk setiap x elemen himpunan x ada tunggal y elemen himpunan y, sedemikian hingga nilai fungsi f pada x yaitu y. Jadi seperti itu kalau disimbolkan secara simbolis. Nah, walaupun disimbolkan secara simbolis tapi juga harus bisa dimaknai, diberi makna. Jadi itu ada simbol kuantor universal seperti A terbalik untuk setiap. Kemudian ada simbol kuantor eksistensial. Setelah itu ada simbol tanda seru, artinya ada tunggal. Kalau tidak ada tanda serunya ada atau beberapa. Jadi ada atau beberapa itu bisa menunjuk pada 1, 2, atau 3 objek, tapi tidak semua objek. Nah, kalau simbolnya seperti E terbalik kemudian diikuti dengan tanda seru, artinya ada tunggal, jadi menunjuk satu objek. Jadi syarat suatu relasi f dari x ke y menjadi fungsi. Pertama, setiap elemen x pada himpunan x mempunyai kawan pada himpunan y, disebut fx. Fx-nya tunggal, nilai fungsi f pada x tunggal. Kemudian penjelasan mengenai domain, kodomain, dan range. Nah, di sini pada gambar ini diketahui fungsi f dari himpunan x ke himpunan y. X, himpunan x disebut domain dari f, daerah asal. Kemudian y disebut kodomain dari fungsi f. Kodomain yaitu daerah kawan. Kemudian kawan dari x, anggota himpunan x, dinotasikan dengan fx, dibaca harga fungsi f pada x, harga atau nilai fungsi f pada x. Himpunan semua harga fungsi f disebut range atau daerah hasil dari f. Nah, itu ada domain f yang disimbolkan dengan df. df itu adalah domain f, daerah asal dari fungsi f. Kemudian kf, kodomain f, daerah kawan dari fungsi f. Nah, pada daerah kawan tadi ada range f, rf, yaitu himpunan semua nilai fungsi f. Himpunan semua nilai fungsi atau harga fungsinya dinamakan range. Jadi itu penjelasan mengenai domain, kodomain, dan range. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 diagram panah. Yang manakah yang merupakan fungsi? Yang satu iya fungsi. Yang kedua juga fungsi. Yang ketiga bukan fungsi karena ini kan ada relasi R ya dari himpunan P ke Q. Nah, di himpunan P itu ada D. D ini mempunyai dua kawan di Q. D mempunyai dua kawan pada himpunan Q, yaitu 4 dan 5. Jadi itu yang membuat relasi tersebut bukan fungsi. Gambar yang keempat, fungsi. Gambar yang kelima bukan fungsi ya, karena ada C elemen himpunan P
yang memiliki kawan yang tidak tunggal. Pada himpunan Q kawannya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau fungsi syaratnya harus mempunyai kawan tunggal. Kemudian yang 6, fungsi. Berikutnya mengenai komposisi fungsi. Misal fungsi G dari himpunan X ke himpunan Y, dan fungsi Y dari Y aksen ke Z adalah fungsi dengan domain Gx sama dengan Y aksen subset dari Y. Komposisi fungsi F dan G dinotasikan dengan F bundaran G adalah fungsi dari X ke Z yang didefinisikan dengan F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Jadi kalau misalkan ini himpunan yang paling kiri, ini X, yang di tengah itu Y, yang di paling kanan itu Z. Jadi itu bukan A, B, C ya, tapi X, Y, Z. X, Y, Z. Kemudian, nah ini ada fungsi F komposisi G. Fungsi F komposisi G. Jadi G-nya dulu yang jalan. G-nya dulu jalan dari himpunan X ke himpunan Y. Nah, di himpunan Y tadi ada Y aksen. Y aksen yaitu range atau daerah hasil dari fungsi G. Nah, kemudian setelah itu fungsi F jalan dari Y aksen ke Z. Jadi seperti itu komposisinya. Tulisannya F bundaran G, F komposisi G, tapi G-nya dulu yang jalan. G-nya dulu jalan dari X ke Y. Kemudian dalam Y tadi ada range-nya fungsi G. Nah, range-nya fungsi G ini menjadi daerah asal dari fungsi F ke Z. Nah, misalkan di sini diberikan fungsi G. Fungsi G memetakan 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Ya kan, memetakan anggota-anggota A ke anggota-anggota B. Anggota A 1, 2, 3, anggota B, A, B, C. Nah, memetakannya seperti itu. Fungsi F memetakan dari A ke S, B ke T, C ke U. Jadi fungsi F ini dari himpunan B ke himpunan C. Tentukan fungsi komposisi dari A ke C. Dari A ke C berarti F bundaran G. G dulu memetakan A ke B, kemudian F memetakan B ke C. Jadi kalau komposisi dari A ke C yaitu F bundaran G. Jadi G-nya dulu, G memetakan 1 ke A. Pada F, A ke S. Jadi komposisinya 1, S. Kemudian pada fungsi G, 2 dipetakan ke A dipetakan ke S. Jadi komposisinya 2 ke S. Kemudian pada G juga 3 dipetakan ke B. Pada fungsi F, B dipetakan ke T. Jadi komposisinya 3 ke T. Jadi ini hasil fungsi komposisi dari A ke C. Oke, kemudian contoh 2. Misalkan F dan G adalah fungsi-fungsi pada himpunan bilangan bulat Z. Jadi Z besar ini adalah simbol dari himpunan bilangan bulat atau integer yang didefinisikan dengan rumus fungsi Fn sama dengan n plus 1 dan Gn sama dengan n kuadrat untuk setiap n elemen himpunan bilangan bulat. Pertanyaannya, apakah G bundaran F sama dengan F bundaran G? Nah, ini coba kita definisikan dulu. Untuk G bundaran F, n berarti G dalam kurung Fn. Jadi Fn-nya dulu yang kita masukkan. Fn-nya n plus 1. Jadi G n plus 1. Nah, sekarang dimasukkan ke rumus Gn. Gn tadi n kuadrat, maka Gn plus 1 n plus 1 kuadrat. Hasilnya n kuadrat plus 2n plus 1. F komposisi Gn, jadi F dalam kurung Gn. Jadi Gn-nya yang kita masukkan dulu. Gn-nya rumusnya n kuadrat, jadi Fn kuadrat. Kalau Fn tadi n plus 1, maka Fn kuadrat sama dengan n kuadrat plus 1. Jadi
bisa disimpulkan bahwa G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Kemudian, nah ini sudah masuk ke jenis-jenis fungsi. Pertama, fungsi injektif. Fungsi F dari himpunan X ke Y dinamakan atau termasuk fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 anggota himpunan X, jika nilai Fx1 sama dengan nilai Fx2, maka X1 sama dengan X2. Disebut juga fungsi one to one. Jadi cirinya setiap anggota Y paling banyak memiliki satu kawan di X. Nah, ini ada 3 gambar. Yang pertama, apakah fungsi injektif? Tidak, karena beta memiliki 2 kawan, yaitu A dan D. Ini gambar yang kedua juga bukan, ini gamma juga punya 2 kawan B dan C. Gambar yang ketiga, ya, fungsi injektif. Walaupun di situ alfa tidak punya kawan, tapi sudah memenuhi syarat dari fungsi injektif. Pertama, berupa fungsi dulu ya, jadi A, B, C, D semuanya punya kawan dan kawannya tunggal. Kemudian pada himpunan yang dituju, misalkan di situ himpunan Y, paling banyak memiliki satu kawan di X, paling banyak memiliki satu kawan. Kemudian fungsi surjektif. Fungsi F dari himpunan X ke himpunan Y termasuk fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota himpunan Y ada X anggota himpunan X sedemikian hingga nilai fungsi F pada X sama dengan Y. Nah, maka kalau kita mengatakan fungsi F dari X ke Y bukan fungsi surjektif jika dan hanya jika ada Y pada himpunan Y untuk setiap X anggota himpunan X sedemikian hingga nilai F pada X tidak sama dengan Y. Fungsi surjektif disebut juga fungsi onto. Setiap anggota Y harus memiliki kawan di X, harus memiliki kawan. Nah, mana yang merupakan fungsi surjektif? Nah, yang pertama berupa fungsi, kemudian setiap anggota Y memiliki kawan di X. Jadi walaupun kawannya lebih dari satu, kawannya Y lebih dari satu, itu diperbolehkan. Nah, ini tidak diperbolehkan, ada gamma yang tidak memiliki kawan di himpunan X. Kemudian fungsi bijektif merupakan irisan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Disebut juga fungsi one-to-one correspondence. Jadi setiap anggota Y harus punya kawan di X dan kawannya harus tepat satu. Kalau fungsi injektif tadi kan setiap anggota Y maksimal punya satu kawan di X. Nah, kalau surjektif harus punya kawan. Nah, maka kalau diiris berarti setiap anggota Y harus punya kawan di X dan kawannya tepat satu. Manakah yang merupakan fungsi bijektif? Nah, ini bukan. Yang B itu juga bukan karena Y tidak memiliki kawan. Nah, yang C ini iya. Yang D juga iya. Nah, di sini bisa kita lihat berarti kalau fungsinya one to one correspondence, dia banyak anggotanya harus sama. Kemudian fungsi inverse. Syarat fungsi mempunyai inverse adalah fungsi tersebut berkorespondensi satu-satu. Jadi kalau jenisnya one to one correspondence, fungsinya sudah pasti fungsi bijektif, maka fungsi tadi pasti memiliki inverse. Inverse itu artinya balikan. Diberikan suatu fungsi berkorespondensi satu-satu, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi F memiliki inverse atau invertible yang didefinisikan F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B, dengan A elemen A dan B elemen B.
Contohnya ini contoh yang paling mudah. Tentukan inverse dari fungsi f dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Dengan rumus fungsinya fn sama dengan n plus 2 untuk setiap n elemen z. Nah ini fn nya kan rumusnya n plus 2, jadi min 1. Nah ini kan f aturannya n plus 2 dari z ke z, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu ada negatif, 0, positif. Misalkan kalau bilangannya min 1 plus 2 maka 1, min 2 plus 2 0, 0 plus 2 2, 1 plus 2 3, 2 plus 2 4. Nah sekarang fungsi balikannya seperti apa? Nah ini kan fungsinya bijektif ya, fungsinya bijektif jadi pasti memiliki inverse. Maka rumus fungsi balikannya itu adalah n dikurangi 2. Jadi 1 supaya dipasangkan dengan min 1 kan aturannya adalah dikurangi 2. 1 min 2 min 1, 0 min 2 min 2, 2 min 2 0, 3 min 2 1, 4 min 2 2. Jadi dengan demikian f inverse n sama dengan n min 2. Jadi itu kalau dari kiri ke kanan fungsi f rumusnya aturannya ditambahkan 2. Nah kalau fungsi balikan f inverse aturannya dikurangi. Oke, ini ada fungsi floor. Fungsi floor dari x adalah nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x adalah bilangan real. Nah ini contohnya. Oh ya, fungsi floor dinotasikan dengan kurung siku bawah x, kurung siku bawah x. Nah di sini fungsi floor dari 2,5 sama dengan 2. Jadi kita lihat dulu berapa saja bilangan bulat yang lebih kecil dari 2,5. Yang lebih kecil dari 2,5 ada 2, 1, 0, min 1, min 2 dan lain sebagainya. Maka yang terbesar adalah 2. Kemudian negatif 1,5. Bilangan bulat yang lebih kecil dari negatif 1,5 yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah di antara bilangan itu yang terbesar adalah negatif 2. Kemudian 1,8. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,8 adalah 1, 0, min 1, min 2 dan lain sebagainya. Yang terbesar yaitu 1. Nah ini simbol grafik, gambar grafik dari fungsi floor. Kemudian fungsi ceiling adalah nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x, dengan x-nya adalah bilangan real. Nah kalau fungsi floor tadi simbolnya kurung siku bawah, nah fungsi ceiling ini simbolnya adalah kurung siku atas, jadi sikunya di atas. Contohnya fungsi ceiling dari 2,5. Nah sekarang bilangan bulat yang lebih besar dari 2,5, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 dan lain sebagainya. Yang terkecil yaitu 3. Fungsi ceiling dari negatif 1,5. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari negatif 1,5 ada negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang terkecil yaitu negatif 1. Nah itu maksudnya kurung siku atas ya. Kurung siku atas 1,8. Fungsi ceiling dari 1,8. Nah sekarang bilangan bulat yang lebih besar dari 1,8 yaitu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di antara bilangan-bilangan itu yang terkecil yaitu 2. Nah ini adalah grafik dari fungsi ceiling. Oke, saya tambahkan satu soal latihan. Didefinisikan fungsi f dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan rumus fungsi fn sama dengan n kuadrat untuk setiap n elemen himpunan bilangan bulat. Tentukan nilai dari f, f3 dan f, f2. Yang pertama kita menjawab untuk f3 nya dulu ya. Jadi f3 dulu didefinisikan. Jadi n nya diganti 3, rumusnya adalah n kuadrat
maka 3 kuadrat sama dengan 9. Ini nilai dari F3. Maka F3 yaitu F9, 9 kuadrat 81. Oke, berikutnya F2. F2 aturannya berarti 2 kuadrat 4. F2 F4 berarti 4 kuadrat 16. Berikutnya F2. Nilai F2 tadi 16 kan. Jadi F16 sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. Oke, sekian materi mengenai fungsi.